Kawan-kawan yang budiman dimanapun berada, Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya di channel Master Multipena. Saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Jonggol Dayeuh dari arah alun-alun kota Jonggol menuju Pasar Dayeuh. Suasana di sepanjang jalan pagi ini lumayan ramai kawan, didominasi oleh sepeda motor, kadang-kadang mobil sedan pribadi di kedua arah. Alhamdulillah, cuaca pagi ini sangat kondusif, langit terang dan matahari bersinar cerah. Setelah sampai di Pasar Dayeuh, ada petunjuk arah di sebelah kiri jalan, yaitu Puskesmas Sukanegara. Saya belok ke kiri dari pertigaan ini, terus ikutin jalan ini, namanya Jalan ke Sukarini. Jalan ini relatif lebih sempit, bisa dibilang ini jalan kampung. Kita mesti hati-hati berkendara. Di kiri kanan jalan kadang-kadang ada warga yang sedang melintas, tapi gak usah khawatir kawan. Kondisi jalan lumayan baik sebab jalan dah dibeton. Di pertigaan ini saya ambil jalan yang lurus. Ada gapura dengan tulisan "Selamat datang di wisata alam Curug Niagara". Ada biaya retribusi masuk di sini. Sepeda motor Rp3.000, mobil Rp5.000. Ada semacam karcis yang saya terima dari warga yang bertugas. Menjelang jam 11 siang, saya sampai di wisata alam Curug Cadas Panjang, sebuah objek wisata yang terletak di Jalan ke Sukarini, Desa Sukanegara, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Curug Cadas Panjang atau air terjun Cadas Panjang merupakan sebuah tempat piknik yang mengasongkan panorama air terjun. Sajian air terjun ini sangat indah menawan. Saya bilang sih cantik nan elok kawan. Gimana enggak? Bentangan air terjunnya lumayan panjang. Jatuhnya airnya pun lumayan tinggi. Tak heran warga dan masyarakat setempat memberi nama Niagara Cadas Panjang. Lebih tepatnya mungkin air terjun Niagara dalam bentuk mini. Sekedar mengingatkan, air terjun Niagara yang asli itu lebih luas dan besar, terletak di perbatasan antara Amerika Serikat dengan Kanada. Spot Curug Cadas Panjang itu berasal dari aliran sungai yang bagian hulunya bisa terlihat mulai dari bagian bawah jembatan gantung. Air sungai mengalir dari arah selatan ke utara. Saat saya berkunjung tanggal 3 Mei 2025, air sungainya berwarna coklat kawan. Karena dalam seminggu terakhir masih sering turun hujan saat sore menjelang malam. Kira-kira 300-400 meter menjelang spot air terjun, para wisatawan memanfaatkan sungai ini untuk berenang dan sekedar berendam. Loh kok bisa? Ya bisa kawan, karena sungainya dangkal. Dasar sungainya berpasir dan penuh batu-batuan, mulai dari yang berukuran sebesar kelapa sampai seukuran mobil angkot jurusan Cilengsi Jonggol. Melihat animo pengunjung yang begitu tinggi, terutama anak-anak, untuk berenang di Sungai Dayeuh ini, pihak pengelola pun gercep dengan menyediakan sewa ban untuk berenang dengan tarif Rp10.000 sampai selesai. Ditambah ada fasilitas kamar bilasnya juga kawan, tarifnya Rp3.000 per orang. Selain panorama air terjun yang membentang lumayan panjang dan ketinggian air terjun yang menciptakan daya magis, Curug Cadas Panjang Jonggol ini juga menampilkan lukisan alam di sebelah timur Sungai Dayeuh ini. Pinggiran sungainya dihiasi oleh tebing yang tinggi terbuat dari batu kapur berwarna coklat, krem sampai coklat tua dari selatan ke utara yang makin lama makin tinggi, seperti bongkahan batu alam yang terbentuk secara natural. View yang menakjubkan ini tentu membuat para pelancong ingin berlama-lama memandangnya. Amazing kawan.
Kawan-kawan yang baru aja klik saluran ini untuk pertama kalinya, sekaranglah waktu yang tepat untuk subscribe channel ini agar kawan-kawan selalu dapat notifikasi kemunculan video-video saya berikutnya. Untuk bisa menikmati anugerah alam yang diciptakan Tuhan berupa air terjun ini, para wisatawan bisa duduk di bangku yang disediakan pihak pengelola wisata Niagara Cadas Panjang ini. Bangku pertama, kita bisa duduk di bangku panjang terbuat dari besi holo plus alas sebagai meja untuk menaruh makanan atau minuman. Bangku kedua, kita juga bisa turun sedikit ke bawah untuk duduk di bangku-bangku yang terbuat dari plesteran semen. Juga dilengkapi dengan meja untuk menaruh makanan atau minuman. Nyaman banget kawan. Inilah objek wisata air terjun yang layak dikunjungi. Kedua anak ini punya aktivitas lain ternyata. Mereka mencoba peruntungan dengan memancing. Dia bertumpu di atas batu besar. Semoga banyak sambaran kawan. Ini kali kedua saya bertandang ke curug ini. Yang pertama saya pernah berkunjung di awal bulan Desember tahun 2024. 5 bulan kemudian banyak perubahan yang signifikan yang saya lihat. Tarif parkir motor Rp3.000, mobil Rp5.000. Saat ini para pelancong mesti membayar Rp3.000 sebagai tiket masuk resmi ke area piknik. Ini adalah replika kapal motor yang ada di bagian tengah area wisata, mulai dari bagian buritan sampai bagian depan. Beberapa pengunjung sering bersuah foto di bagian depan kapal. Keren kawan. Kira-kira di bagian tengah kapal terbelah menjadi dua. Ada jalan selebar 2 meter untuk keperluan keluar masuk pengunjung, termasuk untuk jalan menuju ke Sungai Daya. Ada jembatan kayu dengan rangkaian bunga setengah lingkaran. Sangat estetis kawan untuk spot selfie di sini. Dari jembatan ini, wisatawan bisa mendekati pinggiran sungai sambil duduk-duduk santai di atas bebatuan menikmati panorama bukit di seberang sungai. Onde-mande. Di dalam replika kapal ini ada fasilitas karaoke dengan 3 speaker plus 2 mic. Pengunjung juga bisa bernyanyi karaoke. Tarifnya sih standar kawan, Rp5.000 untuk satu lagu. Kalau ambil 4 lagu sekaligus, Rp20.000 dapat bonus satu lagu gratis. Ini salah satu panggung hiburan yang banyak diminati pengunjung, utamanya rombongan ibu-ibu. Sambil goyang, sambil nyawer, gembira lahir dan batin. Goyang lagi bro! Mulai tahun 2025 ini ada fasilitas anyar yang bisa dinikmati pengunjung di wisata alam Niagara Cadas Panjang ini, yaitu kemunculan sebuah kafe namanya VK Cafe. Lokasinya ada di bagian paling utara. Wisatawan dapat menikmati berbagai macam kudapan dan minuman ringan seperti nasi putih, nasi goreng, ayam goreng, mie goreng, dimsum, siomay, aneka jus, kelapa muda, kopi, air mineral, dan lain-lain. Lumayan komplit kawan. Sambil menikmatinya di saung-saung lesehan, payung-payung lesehan, atau kursi meja di open area. Satu lagi kawan, di area VK Cafe juga ada panggung karaoke. Ada opsi lainnya kawan. Kalau mau yang lebih ringan, masih ada kios-kios kuliner skala kecil yang berjejer dan tersebar di sekeliling kawasan wisata. Lebih hemat dan lebih ringan di kantong. Sebagai fasilitas penunjang, walaupun kadang-kadang dianggap sepele, tapi vital kawan, yaitu musola dan toilet. Ada sedikit kemajuan di sini. Sudah tersedia musola, walaupun berukuran kecil dan masih semrawut. Untungnya masih ada alas tikar dan sajadah.
belum ada keran untuk berwudu, masih dalam proses pengerjaan. Ada tersedia 2 toilet umum, kedua-duanya berbayar Rp3.000 per orang. Walaupun begitu, airnya masih keruh, berwarna agak coklat, tapi alirannya sih lumayan kenceng kawan. Kawan-kawan master, sampai di sini jumpa kita. Semoga tayangan ini informatif. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah subscribe dan menonton tayangan ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum.